Dan ini adalah kisah Abu Nawas sembuhkan Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas atau Abu Nuwas adalah seorang pujangga Arab yang populer dengan syair-syairnya menggetarkan. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami dilahirkan di kota Ahvaz, Persia. Darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas lahir pada tahun 756 Masehi di Persia atau Iran dan meninggal pada tahun 814 Masehi di Baghdad, Irak. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Pada suatu hari, Baginda Harun al-Rasyid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Untuk berjalan terasa berat hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak bisa mengobati, akhirnya Raja Harun al-Rasyid membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Harun al-Rasyid akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati baginda raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata raja. "Benar, Baginda," kata Abu Nawas. "Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Harun al-Rasyid. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya," jawab Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas kemudian meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Harun al-Rasyid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Raja Harun al-Rasyid untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang baginda. Maklum saja, ia bukan tabib. Sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban. Kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tak ada kesibukan, kakek tersebut malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya Harun al-Rasyid. Esok harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku, mana obat untukku?" tanya Harun al-Rasyid. "Maaf hamba, Baginda. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa sembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur itu sendiri karena jika tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah aku akan segera mencarinya," jawab raja. Dengan sekuat tenaga Harun al-Rasyid mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu sebab yang mencari baginda raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Harun al-Rasyid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tak bertelur tapi beranak. Ia lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di kediaman, Raja Harun al-Rasyid merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia pun akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Esok harinya ia tampak segar bugar dan anehnya sakit yang diderita hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian Abu Nawas menghadap. "Bagaimana Baginda? Apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku, ya," jawab Baginda dengan marah. "Apa yang Baginda maksud?"
tanya Abu Nawas. Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak, terang Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua itu hingga memperoleh hikmah bahwa anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada bagindanya supaya ia tak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja baginda tidak akan menemukan telur unta. Sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar. Apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas, jawab raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalaman dapat tidur dengan pulas sekali, imbuhnya. Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Harun al-Rasyid pun tertawa dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah Abu Nawas yang sangat cerdas dan cerdik. Semoga bermanfaat dan terhibur bagi kita semua.